Ya, ketemu lagi di channel kita, channel Lang Putih PPK ya. Seperti janji kita minggu kemarin mau lanjut ya unboxing mainan random ya. Yang pertama ini kita ini udah tahunya udah lama sih, nemu dari TikTok juga, dari YouTube juga yang namanya Pop It ya, yang dipencet-pencet gitu. Itu dulu pernah trending berapa bulan yang lalu tuh. Kita waktu itu pengen beli tapi belum bisa beli sekarang ya. Nah, kita belinya seharga 53.000. Nah, ini yang warna Pikachu ya, yang warna kuning. Nah, versi Pikachu. oh ya, versi Pikachu ya, pokoknya kayak gitu, pokoknya ada kepala Pikachu. Nah, mainnya kayak gitu doang, buat dipencet-pencet. Tapi di sini Pop It yang ini ada elektriknya. Harusnya ada elektriknya sih, ada baterainya kan ada ya. Nah, sini ada buat masukin baterai. Tentunya made in China ya, tetap. Ya, jadi kayak gini nih, ini dipencet-pencet. Nanti itu ada nyala di sini harus dipencet-pencet gitu kan. Mana-mananya. Kalau misalkan ini udah masuk semua, tinggal dipencet yang di belakangnya ini, didorong. Tuh, langsung balik lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, ada obeng nggak buat bongkar ini nih? Bentar. Oke ya, sekarang kita udah dapat obeng, ada dua, yang gede sama yang kecil. Kayaknya yang kecil deh, yang ini yang dipakai. Oh iya benar, yang kecil. Dulu ya. Kalau kita bawa itu ke arah kiri ya, kalau misalkan kalian nggak tahu, kita nggak tahu sih baterainya apakah A3 atau A2. Kita cek dulu aja. Kalau misalkan A2 kayaknya ada di yang pakai selanjutnya, ini baterai A2. Oh ini benar gede, ini A2. Ya, A2 itu A3 beda. Jadi mau gak mau yang ini harus di unboxing dulu, tapi unboxingnya diintip aja. Nah, sedikit penjelasan juga. Permainan Pop It ini tiap-tiapnya ada tiap level, pasti ada tiap level. Kalau misalkan kalian udah beres menyelesaikan level 1 gitu, pasti ada level 2 sampai, kalau dalam keterangan ini sampai level 999 plus, berarti ada 999 level lebih. Ya, makin bertambah level, makin cepat juga gitu buat nge-Pop It-nya gitu. Jadi tantangan Pop It-nya itu ada di kecepatan kita bermain Pop It itu sendiri. Begitu. Ini di sini nih, tengah-tengah ya. Yang ini tuh mainannya pedangan yang bisa nyala. Harganya 20 ribuan satu ya. Kita ambil baterainya dulu, yang bahas mainan yang ini nanti aja, kita ambil baterainya dulu. A few moments later. Bentar ya. Nah, dapat. Simpan dulu ini. Baterai mereknya bukan ABC tapi Dynamite. Ini kita nggak tahu ya, pokoknya di toko ini ada juga jualan baterai. Jadi cukup murah juga, ini cuma 700 perak satu butilnya. Jadi beli satu pak ini cuma 3.000. Nggak tahu bagus apa enggaknya, yang penting nyala. Yang penting kepake aja dulu. Ya, yang penting nyala aja dulu, gak apa-apa. 6 hours later. Oke, kayaknya di sini ada beberapa tombol. Ini nggak tahu tombol apa aja, nih kita nyalain dulu. Oh ini level 1 kayaknya ya. Langsung masuk level. Ini ada tombol volume berapa? Oh, ngatur volume. Nah, udah paling kencang segini, paling kencang. Terus ini apa? Oh, skip level. Ini skip level. Level 3 misalnya yang ini. Terus apa lagi? Udah? Oh, ini. Nah, gitu. Nah. Terus, nah ini kan udah masuk. Nah, ini kan udah gini-gini, udah nyala. Harus tekan lagi kayak gini. Nah, terus, nah ini yang harus dipencet tuh yang nyala. Ini. Berarti tandanya ini levelnya udah selesai. Iya. Nah, ini masih di dalam kan, masih harus di. Nah, itu lagi. Kayak gitu mainnya. Nah, biasanya kalau yang main Pop itu bisa berdua, bisa bertiga, bisa banyakan ya. Misalkan saya dulu yang main. Nih, kita sok kuat ya, naikin level berapa, level 20 coba.
Karena level 4 ini kelihatannya gampang banget gitu. Coba kita sok kuat di level 20 ya. Nah gitu. Nih. Coba. Oke. Oh ini semua. Nah. Jadi kita hitung berapa detik yang kita bisa lakuin gitu di time watcher atau di gimana. Pokoknya jangan kalau nggak salah jangan terlalu lama ya. Kalau misalkan terlalu lama ini bakalan Menandakan bahwa gamenya itu selesai. Kalau misalkan udah ngedit kayak gitu itu udah gagal ya. Harusnya kayak gitu. Oh gini ya, biasanya kan harus ada hukumannya gitu, harusnya biasanya. Tapi ini nggak ada. No. Harusnya gitu kalau Pocket yang bener ya. Kita udah mencet ini. Levelnya naik. Begini tuh, langsung naik levelnya. Ini nggak naik, ini masih tetap 1. Tuh. Nggak naik, tetap level 1. Apakah ini mainannya yang error? Atau karena mainannya yang murah ya, mungkin jadi sistemnya error gitulah. Jadi nggak naik si codingannya. Nggak tahu juga nih. Harusnya gitu, harusnya pas tetap langsung naik level 2 harusnya gitu. Ini nggak naik tetap level 1. Coba ini aja. Tuh. Oh, ada beberapa level, ada beberapa stage. Oh, level 1 itu harus berapa stage gitu. Berarti saya yang salah ya. Berarti mainan nggak rusak ya, saya aja yang nggak tahu. Tolong. 5. Oh, 5. Nah, kalau gini berarti naik level Tuh, nambah dari level level 4. 4. Oh, berarti tadi emang saya yang katro ya. Oke. Saya baru pertama kali beli ini, penasaran juga. Ternyata kayak gitu sistemnya. Oh, kayak gitu. Mungkin ada beberapa kali kalian mau main sampai ke Ya, sampai ngedit ya. Biasanya 5 ronde gitu, satu level tuh. Nah, jika udah sampai sini berarti naiknya level tuh. Kalau gitu. Coba kalau misalkan pencetnya salah. Nah, itu langsung gagal. Tuh, langsung naik turun lagi ke level 1 kalau misalnya tidak gagal. Jadi gameplaynya itu di sini mungkin semakin banyak kamu naikin tambah level, semakin peluang gede menangnya juga semakin gede ya, gitu. Mungkin ada beberapa gamenya, mungkin game pertama bisa aja di waktu ngejar siapa yang paling tinggi levelnya mungkin. Terus ada juga yang kayak gini, udah gede langsung gantian orang yang main. Kalau misalkan orang selanjutnya salah, berarti dia kalah. Itu hukumannya bebas ya, mau disuruh apa aja, mau disuruh salto lewat dari 3 juga, terserah kalian, itu sesuai kesepakatan bersama. Ya mungkin buat Pocket ini menurut saya apakah cukup mengasihkan? Iya, dan buat bikin stres juga iya. Iya betul. Tapi lebih baik daripada terus-terusan main HP kan, maka rusak juga gitu. Kayaknya kayak main ini buat hiburan sama anak juga, misalkan sama saudara sama ponakan, kayaknya ini bagus ya. Mau mencoba kayak tadi ya, kita mau sok-sokan di level 20. Sekarang level 20 ya, coba sekarang. Semakin Anjir, ayo pasien. Anjir. Jangan dulu 21 ya. pasien. Oke, mungkin kayak gitu ya. Ya mungkin buat pertandingan ini kayaknya cukup seru ya, sama saudara, sama teman. Kalau misalkan temennya yang kalah harus gimanain, terserah kalian. Apakah mau soto di lantai 3 itu cukup gila ya? Teman sama pacar sama keluarga Sama pacar, kalau kalian punya ya. bisa kayak main terus udah beres stage 1 kasih stage 2 nya dia gitu kan. Nah kalau misalkan dia kalah hukum apa gitu. Nah, kayak buat mainan yang pertama kayaknya udah cukup menarik ya. Cukup 50 berapa ya, 54.000 kalau nggak salah. Ini cukup seru sih. Apalagi kalau misalkan mainnya Bareng-bareng gitu. Nah makanya kalian harus bergaul biar ada teman buat main mungkin. Jangan nolep, jangan diam di kamar dulu.
ayolah bergaul lah, manusia itu diciptakan harus bergaul, Harus sosialisasi. Oke, apakah mainan ini benar worth it? Apakah worth it? Ya, sangat worth it. Sangat worth it buat kita yang gabut apabila baterai HP kita habis gitu gara-gara habis itu push train lah atau TikTok lah atau main IG lah atau habis kayak udah live stream atau apa gimana gitu ya kan. Ya, ini bisa jadi solusi buat kalian yang gatel pengen mencet-mencet apa gitu ya kan. Ini mungkin bisa jadi solusi yang tepat gitu dan melatih kecepatan tangan kita itu kayak seperti apa gitu. Ini sensor motorik ya, sensor buat anak-anak biar lebih refleksnya lebih cepat, lebih sigap, bisa pakai ini. buat anak-anak biar lebih fokus ini bisa. Soalnya kan ini kan mengandalkan kecepatan sama fokus juga. Betul, harus fokus cepat juga, kalau nggak fokus salah pencet tetap kalah kena pukul. Tomorrow. Lanjut kita yang kedua ya. Ini nemu mainan 22.000. Sebelumnya sih mau belinya itu yang modelan Star Wars. Cuma yang Star Wars itu harganya ada yang 200, ada yang paling murah itu 60.000. Nemu ini modelnya model Katana cuma 20.000, lumayan. Buat hadiah ponakan ya, inget mau lebaran daripada nanti ditanya, "Oh, kamu nggak ngasih uang ke ponakan, kasih aja mainan 20.000." Pasti si ibunya cuma nanya, "Oh, ini mainan 50.000." "Iya bu, kan cuma 20." Lumayan gitu kan. Buat ngomongin lagi. Buat ngibul anak kecil ya. Tuh, nah, langsung ya kita buka. Karena ini harganya murah ya, sengaja gue jadi belinya 2. Kenapa 2? Karena gue pemain Mitorio. Mitorio itu Ya. aliran pengguna 2 pedang ya maksudnya ya. Pengguna 2 pedang Mitorio. Oke. Oke, nah. Nih ya, buat penampakan si Pedangnya. sama baterainya juga kan tadi gua beli 3 pak ya. Satu paknya itu ada 4 baterai. Cuma 3.000-an. Nah, ini lumayan buat stok ya. Kalau kita mau ini lagi. Oke, kita dulu. Oke, ini penampakan pedangnya. Ini untuk pedang ukuran berapa cm ini? Nah, ini nih sekitar 30 cm deh, ini kayaknya ukuran Tantro ya. Ini, Buat 30 cm. buat anak-anak ya. Mereknya Toys. Sekitar 60 ini. 2 jengkal kan? Oh iya 2 jengkal. 1 jengkal itu bisa 23 atau 25 gitu. Jadi ini sekitar 60 cm. 60 cm. Apakah Coba aja buka dulu. kalau dilihat-lihat ini kayak Yamato ya? Kayak bukan Yamato, tapi ini si bentukan subanya ini, suba itu yang bagian bulat ini kayak subanya pedangnya Tanjiro ya. Modelnya kayak gini. Tanjiro dari KMG. Kimetsu no Yaiba. Mungkin kalian kenalnya kayak Demon Slayer lah. Ya, kayaknya ini buat mainan buat anak usia SD kelas 1 kelas 2 deh. Soalnya kalau misalkan anak-anak TK atau anak-anak PAUD ya, takutnya ini dipakai mukul atau mungkin pakai nyolok mata gini agak berbahaya ya. Jadi harusnya dipakai anak yang udah paham apa yang berbahaya gitu ya. Oke, buat pedangnya ini bagus ini plastiknya kayak gini. Lengkungannya juga bagus. Nah, ini di sini yang nyalanya ya. Terus katanya kalau digambar itu baterainya ada di bagian pegangan ini. Dengan bawah. Pegangan. Nah, kayaknya ada tombol di sini. Nah, ini kayaknya ini ada kunci mungkin. Nah buat Bung, ini nih buat nyimpan baterai kayaknya di sini tuh ya. Oh, itu. 2 hours later. Tuh. Nah, Bunyi. ya mungkin buat apa? Kayak hasil dari baterainya mungkin kayak seperti ini ya. Iya. Ya namanya juga mainan anak-anak ya kan. Bentar. Oh, mainnya sensor. Sensor gerakan. Iya. Coba. Tuh. Kalau kita diam ya, ini gak nyala. Kalau misalkan kita gerakin, sorry. Tuh, Oh, sensor gerak. berarti. sensor gerak.
Cukup keren juga ya harga 20.000 Ini pakai dia, sensor ya. gerak. Ya tapi gitu habis kita gerakin tuh, habis kita gerakin berapa kali gini akan tuh nggak langsung diam ya, jadi coba Ini diam ya, kita posisinya diam. tuh, ini gerak dikit langsung bunyi. Lama-lama ganggu aja. Lama-lama ganggu juga ya. Lama-lama bunyinya ganggu anjir, sumpah. Kurang ajar dong. Tapi ya buat anak harga 20.000 pakai sensor gerakan keren loh. Ya walaupun backsoundnya cukup ganggu banget gitu, tapi oke lah buat 20.000. Tapi ya buat seukuran anak-anak kayak umur 6 berapa? Anjir. Ya, kurang aja 20.000-an ditambah ini bisa nyala juga. Tapi emang ini bahannya tipis ya, ini di sini tuh gampang patah juga ya. Jadi buat Ada harga ada kualitas lah. Ini murah tapi tipis gampang patah. Kalau misalkan kalian pengen yang kuat, mending beli ke Maker Costume. Tapi kalau misalkan pengennya cuma buat nyenengin anak-anak doang, ya udah ini aja jadi nih. udah cukup. Kalau misalkan anak-anak dikasih pedang yang dari Maker ya full kayu gitu, agak rawan juga. Rakitnya dipakai berantem sama temennya kan. Wah. Kalau ini mah berantem sama temennya paling si ininya juga ikut bengkok. Apakah sakit? Ya, kalau kena kepala ini cukup sakit juga. Tapi sebenarnya tidak separah apabila kita tukulnya pakai kayu. Dan kalau anaknya pukul-pukulan sama temannya sing-sing gini jangan sampai kena gitu. Kalau misalkan udah terlanjur kena harus diajarin nitoriu gitu kalian gitu. Biar mereka Enggak ya. Maksudnya kalau misalkan kena pukul gitu, contoh anak-anak kita gitu apa? Kalau pukul anak orang pakai ginian, ya diajarin lah buat minta maaf, jangan nitoriu ya brengsek. Kurang ajar. ajarin kayak gini misal nih anak kalian kayak gini. Aja, onigiri. What? Ya kembali lagi lah, apakah ini keamanannya bisa dijamin buat anak-anak? Iya. Tapi ya kalau kena pukul ini sakit ya sakit jelas. Pasti sakit. Tapi ya buat meminimalisir luka atau damage dari ke anak lain itu, ini bisa meminimalisir yang paling parah cuman sampai biru doang. Ya sebisa mungkin jangan kena. Jangan sampai dipakai buat kekerasan. Ini cuma kalau buat pajangan ini keren sih, ini disimpan di sini kayak anjay mantap. Kalau apalagi dia bikin X gitu kan. Wah, gini. Ini cukup keren loh. Keren buat pajangan mah ini. Kalau orang apa lihatnya kita sekilas ini Kayak pedang asli. kayak beneran gitu. Kayak pedang beneran. Padahal ini cuma mainan ya. Kalau Ya. dibuka juga cuma mana sih dia bunyi? Oh belum dinyalain kali. Nyalain lagi. Anjay. Tapi satu yang menurut saya menyebalkan, warnanya homo. RGB itu bukan LGBT. Oh, Bukan homo. Ya Allah. Aduh. Ya, kembali lagi apakah ini worth it buat anak-anak? Ya, worth it buat anak-anak, tapi buat kita apakah ini worth it? Ya, itu kita bisa tentuin menurut pendapat kalian masing-masing ya. Kalau menurut saya ini kurang ya, kalau menurut saya gitu, karena emang keperluan saya kan berbeda gitu. Nah, tapi kalau misalkan buat teman-teman yang merasa, oh ini bagus nih buat keponakan, silakan ambil aja ya, ini pasti keponakan itu bakal seneng. Yang namanya anak-anak dikasih mainan, nggak bakal lihat harga, pasti bakalan lihatnya itu dikasih mainan, mereka pasti bakal seneng. Ya, mungkin segitu saja dari video kami gitu untuk dari review dua mainan tadi. Yang pertama itu Pop-It. Nah, Pop-It ini apakah ini worth it? Betul ini worth it. Soalnya kenapa? Ini disebut mainan worth it? Dikarenakan ini selain seru juga melatih sensor motorik juga ke anak juga, dan juga melatih anak-anak untuk tetap fokus dan menambah dan kecepatan gitu ya kan. Ini juga bisa buat menambah keharmonisan bersama keluarga kalian ya. Kalian yang merasa dimarahi sama orang dikit bilang anak broken home, kenapa ini sama keluarga? Karena kan banyak kan, misalkan lagi main HP, lagi main IG, disuruh apa namanya, beli gula, ngamuk,
dia nggak mau disiomelin sama mamanya. Silam. Tiba-tiba bikin satu di TikTok lagi enak-enak. Kalau IG disuruh beli gula, broken home anjir. Kok tolol ya? Kok kayak orang tolol ya? Oke lah. Itu goblok, bukan broken home, goblok kan bro. Oke. Yang kedua itu ialah mainan samurai. Apakah ini worth it buat anak-anak? Mainan pedang. Wah iya, pedang lah. Samurai itu orangnya ya kalau Samurai itu nama prajurit ya. Ya penggunanya lah. Apakah ini worth it buat anak-anak? Worth it. Apakah buat dewasa worth it? Ya itu kembali lagi ke pendapat kalian masing-masing. Disebut worth it juga bisa, disebut enggak juga bisa. Tuh, memang kualitas ya tetap yang di maker jauh daripada yang ini. Udah gitu yang di maker tuh bentuknya bisa menyesuaikan keinginan kalian. Minus plusnya itu. Minusnya di harga Ya itu mungkin. Namanya juga kan ada barang, ada kualitas. kualitas gitu. Ya mungkin segitu saja gitu yang bisa kita review dari dua mainan ini. Moga-moga jika kalian ingin ingin mainan yang kita review ini bisa kita akan deskripsikan, memberikan linknya di deskripsi atau di pin kolom komentar. Betul. Oh iya, buat teman-teman satu lagi ya kayaknya kalau misalkan channel ini rame ya, teman-teman mau gitu kok salah satu mainan ini kita giveaway-kan, tapi dengan syarat pasti sampai berapa subscriber? Ya 10.000 paling. 1.000 dulu lah. 1.000 dulu lah ya. Kita sekarang udah 1.000 subscriber gitu. Subscriber ya. Subscriber. What? Ya mungkin sampai 1.000 subscriber kita akan mengadakan giveaway dan akan mainan-mainan sini. Ya betul. Makanya kalau misalkan pengen ada giveaway, ajakin teman-teman kalian share video ini, share channel ini, ajakin buat subscribe sama tonton videonya ini semuanya ya. Kalau misalkan udah mencapai 1.000 subscriber barulah kita adakan gitu, entah ini yang Ultraman, entah yang mana gitu. Tapi kalau yang CSMOS enggak, jangan dulu. Kehitungannya walaupun ada 700.000. Mungkin nanti Gundam, ini Gundam kan baru satu ya, ada dua lagi. Ya ditunggu ya buat video selanjutnya ya. Ya mungkin itu saja dari kami untuk episode kali ini. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih ya sudah nonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao. Ya.